min ghairi haulin minni min ghairi haulin minni min ghairi haulin minni wala quwwah. Alhamdulillahilladzi at'amani hadza wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Jadi kalau adik-adik tahu artinya ini sangat bagus sekali, yaitu apa? Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita makanan yang kita tidak ada kekuatan dan tidak ada pula upaya darinya. Ya, sekuat apapun kita, tapi kalau Allah belum mengizinkan kita mendapatkan makanan dan minuman tersebut, maka kekuatan kita tersebut tidak ada manfaatnya. Malah kekuatan tersebut pada dasarnya semuanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita mengucapkan hauqalah. Apa itu bacaan hauqalah adik-adik sekalian? Kalau tadi tahmid, apa tahmid? Tahmid itu alhamdulillah. Sekarang kalau hauqalah apa? La haula wala quwwata illa billah. Dan ini biasanya kita baca setelah kita mendengarkan muadzin membacakan hayya 'alatain, yaitu hayya 'alas shalah dengan hayya 'alal falah. Maka setelah kita mendengarkan bacaan yang diucapkan oleh muadzin hayya 'alas shalah ataupun hayya 'alal falah, maka kita mengucapkan apa? La haula wala quwwata illa billah. Dan harusnya kita seperti ini meyakini bahwasanya kekuatan itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Adik-adik sekalian yang Kak Nop cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Tema kita pada hari ini adalah mengambil satu sifat yang mulia dari orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan orang yang paling mulia dari seluruh manusia yang ada di muka bumi ini, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Allah telah memujinya di dalam surat Al-Ahzab. Allah katakan, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Begitu juga dalam surat yang lain Allah katakan, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sungguh engkau berada di akhlak yang sangat mulia. Maka kita mengambil akhlak yang mulia tersebut dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di antara akhlak yang mulia yang kita hendaknya mengambil adalah kesabaran beliau. Kita hidup di sini tidak pernah lepas dari yang namanya ujian. Hidup di atas muka bumi ini tidak pernah yang namanya lepas dari gangguan. Mesti kita akan melewati suatu keadaan yang kita itu tidak suka, baik itu dicemooh sama teman, atau apalagi yang tidak kita suka. Mungkin kalau kita minta makanan teman dia nggak berbagi. Nah kalau ini nggak boleh maksa ya. Sabar itu termasuk daripada ujian ya. Tetapi banyak lagi keadaan yang lain yang kita tidak suka. Contoh yang apalagi nih adik-adik sekalian, mungkin ada barang kita yang dipinjam oleh teman tetapi tidak dikembalikan, atau mungkin teman kita ngambil begitu saja alat tulis kita atau makanan kita dari tas, tapi tanpa izin, tanpa meminta kepada kita. Ini kan sesuatu yang kita tidak sukai. Nah, kita hidup di muka bumi ini adalah tujuannya untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara perintah adalah untuk beriman, karena imanlah yang akan membuat kita termaksud untuk mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, masuk ke dalam surganya Allah tabaraka wa taala. Nah, di antara sifat orang yang beriman adalah atau di antara hal yang akan dilewati oleh orang yang beriman di muka bumi ini adalah diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingat, ujian itu merupakan kepastian yang akan diberikan oleh Allah. Musibah itu adalah sesuatu yang tidak bisa lepas daripada kehidupan orang yang beriman yang ada di muka bumi ini. Catat yang baik-baik ya adik-adik. Silakan catat nih kalimat yang Kak Nop ucapkan, karena ini termaksud daripada nasihat yang selalu diingat-ingat oleh adik-adik sekalian. Bahwasanya
kita hidup di muka bumi ini tidak akan pernah lepas daripada ujian, tidak akan pernah lepas daripada musibah, tidak pernah lepas daripada bala dan yang lainnya dari hal-hal yang tidak kita sukai, entah itu daripada perkataan manusia, mereka mencemooh kita, mereka menghina kita, ngata-ngatain kita, atau ngomongin kita di belakang, ghibah gitu ya kan, atau membuka aib kita, menyebutkan kesalahan-kesalahan kita. Ini sesuatu yang tidak kita sukai dari lisan manusia, dari mulut manusia. Ada juga perbuatan yang kita tidak sukai, perbuatan manusia. Mungkin dia menyakiti dengan tangannya, atau mungkin dia menyakiti dengan kakinya, atau dia menyakiti dengan salah satu anggota tubuhnya. Yang intinya ini adalah ujian yang pasti. Nah, yang namanya pasti apa tuh? Sesuatu yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak akan pernah lepas selama kita hidup di dunia, dan kita mengatakan kita ini termaksud daripada hamba Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita lanjutkan kajian kita, nah kita lihat nih adik-adik sekalian, kita berada di gurun pasir ya. ini nggak tahu gurun pasirnya di mana. Ini gurun pasir Jakarta Mengaji punya ya. Kalau di searching di Google nih nggak ketemu ya. Ini termaksud daripada ujian ini. Karena biasanya di gurun pasir itu panas, tapi kalau di gurun pasirnya Jakarta Mengaji beda ya. Ada AC-nya. Masya Allah. Alhamdulillah, ini merupakan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Maka sebelum Kak Anop lanjutkan kajian, Kak Anop juga ingin bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang ada di Jakarta Mengaji yang telah memanjakan pandangan adik-adik sekalian, sehingga kalau mengikuti kajian Kak Nop yang ada di kajian serial Adab Anak Soleh ini bisa menikmati dengan pemandangan yang nyaman, dengan tontonan yang indah, karena penampilan yang disuguhkan oleh Jakarta Mengaji pun alhamdulillah bagus dan menarik. Dan inilah yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, la yashkurullah man la yashkurun nas. Tidak dianggap bersyukur kepada Allah kalau dia tidak pandai lisannya berterima kasih kepada manusia. Mudah-mudahan Allah berikan terus taufik dan kemudahan untuk Jakarta Mengaji di dalam memberikan media dakwah yang terbaik, media sunnah yang terbaik, dan semoga Allah Subhanahu wa taala pun memberikan kemudahan dari segi apapun untuk kemudahan dari Jakarta Mengaji di dalam menyuguhkan dakwah sunnah ini. Taib, barakallahu fiikum. Selanjutnya, kesabaran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sabar. Kita lihat banyak sekali ayat-ayat yang ada di dalam Al-Qur'an. Allah katakan di dalam surat Al-Ankabut ya, Al-Ankabut, silahkan adik-adik dicatat, surat Al-Ankabut ayat 1 dan ayat 2. Alif Lam Mim. Ini adalah huruf muqatta'ah, huruf-huruf yang berada di beberapa awal surat dan kita tidak mengetahui maknanya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kalau adik-adik menelaah tafsir Alif Lam Mim, Alif Lam Ra, kemudian Nun, Kaf, Ha, Ya, Ain, Shad, dan surat-surat yang awal-awal seperti ini, maka kalau dicari artinya kita tidak akan mendapatkan artinya, karena artinya ini pun belum diterangkan atau tidak diterangkan di dalam Al-Qur'an. Yang hanya mengetahui adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nih, ini sedikit tambahan ilmu terkait tentang al-huruf al-muqatta'ah. Jadi ini namanya al-huruf muqatta'ah. Nun, Alif Lam Ra, Alif Lam Mim, kemudian Kaf, Ha, Ya, Ain, Shad, dan seterusnya. Ini termaksud di dalam ilmu tajwid namanya al-huruf al-muqatta'ah, yang kita dari manusia tidak ada yang mengetahui makna tafsirnya, tetapi yang mengetahuinya hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini yang harusnya menjadi pondasi keimanan seorang anak soleh dan soleha tatkala membaca huruf muqatta'ah. Taib, kita lanjutkan di ayat yang kedua, surat apa tadi? Al-Ankabut. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ahasiban nas, apakah manusia mengira ayyutraku, mereka akan dibiarkan begitu saja, ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun,
Mereka dibiarkan begitu saja dengan mudah mengatakan, saya orang beriman, saya adalah mukmin, atau seorang wanita yang mukminah. Kalau laki-laki namanya mukmin, kalau perempuan namanya mukminah. Kalau laki-lakinya banyak namanya mukminun, kalau perempuannya banyak namanya mukminat. Nah, ini tambahan ilmu terkait tentang bahasa Arab ya. Bahasa Arab yang sering akan adik-adik dapatkan kalimat ini di dalam Al-Qur'an. Baik. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, apakah manusia mereka akan dibiarkan begitu saja mengatakan ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Mereka mengatakan, mengikrarkan, menyebutkan mereka orang-orang beriman, tapi mereka tidak diberikan fitnah. Fitnah itu bukan tuduhan ya. Nah, ini juga perlu ada koreksi dari Kak Nob dari ucapan fitnah. Kalau kita biasanya dituduh sama teman kita melakukan hal-hal yang buruk padahal kita tidak melakukannya. Kemudian kita mengatakan apa? Antum memfitnah saya, kamu memfitnah saya. Ini penempatan kalimat yang tidak tepat. Karena dalam bahasa Arab menuduh itu bukan fitnah, tapi apa? Tuhmah. Iya, tuhmatun. Ya, tuhmatun, karena taknya tak marbuto di akhir bacaan, makanya kalau waqaf, kalau penyebutannya berhenti, maka dibaca tuhmah. Tetapi kalau dibaca sempurna, ya, hak yang terakhir menjadi tuhmatun. Nah, ini atau ittiham ya, ittiham atau tuhmah. Ini artinya di dalam bahasa Arab tuduhan, tetapi kalau di dalam bahasa Arab fitnah itu artinya adalah musibah. Musibah, ujian. Nah, bisa dibedakan adik-adik sekalian, apa arti fitnah dengan arti ittiham atau tuhmah? Kalau menuduh bahasa Arabnya apa? Tuhmah. Kalau ujian, musibah, itu bahasa Arabnya apa? Fitnah. Jadi kalau kita ingin mengatakan sebagai pembelaan, kamu menuduh saya, berarti bukan kamu memfitnah saya, tetapi kamu tuhmah saya. Masya Allah. Ini bedanya anak saleh dan saleha yang mengikuti kajian serial adab bersama Kak Nob. Bisa membedakan penempatan kata yang tepat sesuai dengan kaidah bahasa Arab. Tapi kalau susah Kak Nob membedakannya dengan menggunakan kata bahasa Arab, ya sudah, menggunakan semuanya dengan bahasa Indonesia. Jangan kita campur-campur bahasa Arab dengan bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Tapi tidak mengapa, lebih baiklah adik-adik campur dengan bahasa Arab daripada menggunakan bahasa Inggris. Karena kalau bahasa Arab itu ada unsur-unsur dzikirnya. Iya, tetapi kalau bahasa Inggris nggak ada unsur dzikir dan doanya. Contoh nih, ya kita mengucapkan saya sedang dalam perjalanan. Biasanya kita bilangnya apa? Oh, lagi OTW. OTW anyway busway ya. Ya subhanallah. Kemudian ketika kita kaget kita ngucapinnya apa? UMJ. Oh my God, gitu ya kan? Apakah ini ada unsur dzikirnya? Tidak ada. Tidak ada. Ketika kita mengucapkan, maka tidak ada manfaatnya, tidak ada dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Coba kalau pakai bahasa Arab kita kaget gitu ya kan? Dikagetin gitu ya. Dor, Masya Allah. Dor, astagfirullah. Dor, subhanallah. Dor, la ilaha illallah. Dor, la hawla wa la quwata illa billah. Dan seterusnya. Ini kan lafaz-lafaz zikir. Ketika kita mengucapkan itu, maka kita akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak mengapa kalau menggabungkan bahasa Arab dengan bahasa Indonesia, tetapi penggabungannya tepat tempatnya. Jangan asal sebut tetapi tidak tahu di mana penyebutan yang tepat. Contoh yang lain nih, sedikit tambahan istilah bahasa Indonesia yang banyak digunakan oleh adik-adik tetapi penggunaannya salah. Contoh apa itu? Iftar ya, dengan takjil. Nah, disediakan takjil bersama gitu ya. Atau ada acara takjil gitu ya kan. Ditunggu takjilnya. Nah, ini takjil ini bukan makanan yang dijadikan santapan untuk berbuka. Yang benar itu adalah iftar. Dan itu pun kegiatannya. Ketika kita melakukan kegiatan berbuka, makan atau minum, itu namanya iftar. Tetapi kalau takjil itu adalah penyegeraan waktunya.
Ya, penyegeraan di awal waktu berbuka itu namanya takjil. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la yazalu ummati fi khairin ma'ajjalul fitr. Mereka senantiasa berada di dalam kebaikan kalau mereka mentakjil fitrnya. Apa itu? Berbukanya, menyegerakan berbukanya. Ay kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita kembali kepada ayat yang pertama dan yang kedua. Dari ayat ini, yang kedua khususnya, kita mendapatkan pelajaran apa adik-adik sekalian? Silahkan dicatat. Bahwasanya manusia tidak akan mudah untuk mengucapkan mereka beriman sampai mereka telah diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kita lihat para nabi, kita lihat para rasul, khususnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tatkala dia berupaya meningkatkan kualitas imannya dengan menyampaikan amanah yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai rasul, kita lihat mana ujian yang paling berat. Apakah sebelum berdakwah atau setelah berdakwah? Setelah berdakwah, para sahabat pun demikian. Tatkala mereka menyatakan keimanannya, masuk ke dalam agama Islam, lihat ujian mereka. Apakah lebih berat atau lebih susah? Atau lebih ringan? Jawabannya adalah lebih berat. Mereka ketika menyatakan keimanannya, masuk ke dalam agama Islam, beriman kepada Allah, beriman kepada Nabi Muhammad sebagai Rasul utusan Allah Subhanahu wa taala, sebagai penutup seluruh nabi, imam para rasul. Lihat, ya, ujian pun makin makin bertubi-tubi, makin banyak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang nabi diusir dari kampung halamannya, yang nabi berpisah daripada keluarganya. Kita lihat juga Nabi Ibrahim alaihissalam ketika beliau berdakwah, ketika beliau menyampaikan ilmu, menyampaikan tauhid kepada umatnya, kepada kaumnya, kepada keluarganya, bahkan kepada bapaknya pun sendiri, itu pun ditolak. Tetapi apakah Nabi Ibrahim itu marah-marah? Maka jawabannya tidak. Sedih iya. Sedih iya karena keinginan baiknya itu tidak diterima. Karena dia ingin mengharapkan kebaikan juga untuk keluarganya dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka para nabi pun merasa sedih ketika dakwahnya tidak diterima. Mereka ditolak, ketika mereka dihujat, dihina, dicaci, kemudian dikata-katain. Bahkan Nabi Muhammad SAW pernah dikatakan sebagai orang gila. Iya, tapi kalau manusia saat ini memang banyak sekali menyebutkan kata gila ya. Tetapi kata gila yang disebutkan sebagai unsur takjub aja gitu ya kan, takjub dengan apa yang dilakukan oleh manusia. Tetapi Rasulullah SAW dia dikatakan gila. Ketika Rasulullah SAW melaksanakan Isra dan Mi'raj, ini adalah perjalanan apa? Perjalanan di mana Rasulullah SAW menempuh dari kota apa ke kota apa? Dari Makkah menuju ke Baitul Maqdis. Baitul Maqdis ini berada di mana? Palestina. Masya Allah, barakallahu fikum. Lihat perjalanan ini, jangankan dari Makkah ke Palestina, dari Makkah saja ke Madinah, jika kita menempuh dengan perjalanan kaki, jalan kaki, atau dengan menggunakan onta, ya, atau menggunakan apa lagi nih? Keledai ya. Bukan kedelai ya. Iya, keledai. Nah, ini hewan-hewan yang ada di gurun nih biasanya nih. Tapi kok nggak ada ya sekarang? Iya, jangan sampai ada di studio ya, susah nanti Kak ngisi kajiannya. Taib. Ya, biasanya perjalanan di gurun, ya, kendaraan yang digunakan paling canggih dulu adalah dua pilihan ini. Kalau tidak hewan kedelai, keledai, atau kalau tidak onta. Ya. Lihat perjalanan Rasulullah SAW dari Mekah ke Palestina. Jangankan ke Palestina, dari Mekah ke Madinah menggunakan onta ataupun menggunakan keledai, himar, di dalam bahasa Arabnya apa? Himar. Kal himari yahmilu asfara. Ini Allah Subhanahu wa taala sebutkan di awal daripada surat Al-Jumu'ah, ya kan? Kemudian kalau onta dalam bahasa Arabnya apa? Jimal, ya, jimal atau jamal, ya, jamal. Kendaraan yang digunakan dahulu adalah hewan kuda, unta ataupun juga keledai. Tetapi perjalanan jika dari Mekah ke Madinah ini mungkin bisa sampai 1 hari atau 2 hari atau bahkan 3 hari.
Ini padahal yang terdekat, masih di Jazirah Arab, yang terdekat tetangganya Mekah. Tapi perjalanannya sangat lama. Apalagi Rasulullah SAW dari Mekah menuju ke Palestina. Ya, ini tentu perjalanannya kalau menggunakan jalan kaki atau menggunakan hewan bisa lebih dari sepekan. Sepekan itu adalah seminggu, lebih daripada 7 hari. Namun Rasulullah SAW perjalanan Isra dan Mi'rajnya itu bukan hanya dari Mekah ke Palestina, tetapi juga dari Palestina menuju kepada langit yang paling tinggi, di mana Rasulullah SAW menempuhnya itu hanya 1 malam. Adik-adik tahu sekalian, itu antara langit ke langit ada berapa lapis langit? Ada 7 lapisan. Dari bumi tingkatan yang paling atas menuju langit yang paling pertama itu bisa 500 tahun menempuhnya. Ya, 500 tahun. Itu baru 1 langit. Belum nanti sampai ke langit yang 7. Rasulullah SAW sampai ke langit yang 7 dikali 500. Subhanallah, ribuan tahun yang akan kita gunakan untuk menempuh yang namanya perjalanan menuju ke langit 7. Sedangkan Rasulullah SAW ini tidak menempuh ribuan tahun. Untuk mengambil perintah salat dari Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menempuh perjalanan Isra dan Mi'rajnya dari Mekkah ke Palestina, dari Palestina sampai ke menuju langit bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, itu tidak ribuan tahun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggunakan waktu untuk kembali lagi ke dunia. Tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya berapa hari, berapa tahun? Oh, tidak sampai tahun. Berapa hari? Hanya satu malam, tidak sampai 1 hari, 1 malam. Di pagi harinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah kembali ke bumi, dan beliau menyampaikan bahwasanya tadi beliau di-mi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke langit untuk menjemput perintah salat. Namun apa lihat, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendakwahkan tentang perintah salat, mereka orang-orang yang ada di penduduk Mekah ketika itu mengatakan bahwasanya Nabi Muhammad adalah orang yang telah gila, yang tidak waras. Masa iya perjalanan dari Makkah ke Palestina kembali lagi itu bisa ditempuh 1 malam, apalagi ini ke langit, kemudian kembali lagi ke bumi dengan selamat walafiat gitu ya. Tetapi hanya menggunakan waktu 1 malam. Ya subhanallah, Nabi sampai dikatakan apa? Orang gila. Kemudian ada juga Nabi ketika mengajarkan ayat-ayat Al-Qur'an, menyampaikan firman Allah Subhanahu wa taala, mereka katakan asatirul awwalin. Apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu hanya dongeng belaka. Apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tidak beda dengan lafaz-lafaz yang diucapkan oleh tukang dukun, tukang sihir. Ya, Masya Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai dikatakan tukang sihir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai dikatakan adalah apa yang diucapkannya itu hanya dongeng, hanya kisah-kisah fiktif. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam sampai dituduh sebagai orang gila. Tapi apakah Rasul sallallahu alaihi wasallam marah? Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak marah. Kisah yang lain pula. Ini dari contoh omongan manusia kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kisah yang lain pula, Rasul sallallahu alaihi wasallam sampai dia diusir dari negerinya. Suatu ketika di malam hari Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau berada di atas tempat tidurnya. Kemudian mendapatkan kabar bahwasanya beliau ingin dikepung, yaitu ingin dibunuh. Subhanallah, lihat nih ujian yang terbesar juga yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, sampai mendapatkan ancaman bahwasanya beliau ini akan dibunuh. Adik-adik pernah ingin dibunuh? Nah, tentu tidak ya, alhamdulillah, dan mudah-mudahan selalu Allah jaga keadaan adik semuanya dalam keadaan aman, fi amanillah, fi riayatillah. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan kabar beliau ingin dikepung rumahnya, kemudian ingin dibunuh. Subhanallah, Allah menjaga beliau sehingga ketika itu Allah tidurkan, membuat semua musuh-musuh yang mengepung rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidur di depan rumah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasul pun keluar dengan aman. Kemudian beliau mulai melaksanakan perjalanan keluar dari negeri Mekkah. Nah, ini lihat
Rasul pun meninggalkan keluarganya, Rasul pun meninggalkan kampung halamannya, Rasul pun meninggalkan orang-orang yang dicintainya. Untuk apa? Untuk berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, untuk mempelajari firman Allah Subhanahu wa taala, dan untuk mendakwahkan amanah yang telah disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini diantara kisah di mana Rasulullah SAW berupaya sabar di dalam menjalani kehidupan ini. Kita lihat Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan tentang perintah untuk bersabar, dan keutamaan orang yang sabar adalah di dalam surat Al-Baqarah ayat 155 sampai ayat 157. Ya, 155 dan 157. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya, wala nabluwannakum bisyai'im minal khauf wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfus wath thamarat wa basyiris sabirin. Sungguh Allah akan berikan ujian kepada kalian. Ini adalah kalimat yang digunakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana menerangkan benar-benar Allah akan memberikan kalian ujian. Wala nabluwannakum. Allah katakan dengan menggunakan lam tasydid, lam taukid. Huruf taukid di sini ada lam, kemudian ada nun tasydid. Ya, nun taukid atau nun takkid, ya kan, taukid atau takkid, yang mana di sini Allah terangkan penekanan bahwasanya benar-benar akan Allah berikan ujian, ya. Dalam bentuk apa saja ujian di situ adik-adik sekalian? Rasa takut. Nih sekarang ini kan kita ada yang takut. Takut apa itu? Takut terkena wabah corona. Takut apa lagi? Takut kalau kita tidak memiliki harta. Takut kalau tidak bisa bermain dengan teman-teman. Takut kalau tidak bisa lagi belajar dengan guru di sekolah. Dan takut dengan hal-hal yang lainnya. Nah, ini ada rasa takut kepada kita di dalam hati kita, dan ini termaksud daripada ujian yang Allah berikan kepada orang-orang yang beriman. Rasa takut, kemudian kekurangan dari jiwa, ada keluarga kita yang meninggal, kekurangan dari harta, kekurangan dari buah-buahan. Ya, kita lihat pasar-pasar kita saat ini pun mulai banyak sulit untuk kita mendapatkan buah-buah, gitu ya kan. Kemudian apa kata Allah Subhanahu wa taala di akhir ayat tersebut? Wabasyiris sabirin, dan berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Siapa mereka orang-orang yang sabar? Allah terangkan di ayat selanjutnya, orang yang sabar adalah alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Hafal adik-adik sekalian, ini nama lafaz doanya apa? Kalimat istirja. Silahkan dicatat, kalimat istirja itu adalah kalimat yang kita ucapkan tatkala tertimpa musibah, yang mana ucapannya adalah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Panjang ya nunnya dan ditekankan karena ada tasydid. Kita ulangi lagi, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wa inna ilaihi raji'un. Artinya apa? Sesungguhnya kita ini semuanya milik Allah Subhanahu wa taala, dan sesungguhnya kita ini pun akan kembali kepada Allah Tabaraka wa taala. Kita ini milik Allah, kita diberikan kehidupan oleh Allah Subhanahu wa taala, dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan nanti kita akan dibangkitkan dari kubur kita oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kembali kepada Allah Tabaraka wa taala. Nah, kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ini merupakan sunnah yang diajarkan pula oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, ketika kita tertimpa musibah, mungkin ada anggota tubuh kita yang sakit, kemudian karena tertabrak, atau kita jatuh, atau mungkin tersenggol, terdorong sama teman sehingga anggota tubuh kita ada yang sakit, maka kita tertimpa musibah, atau mungkin ada barang kita yang hilang, atau ada barang kita yang rusak, gitu ya. Ini kan diantara musibah. Maka diantara sunnah yang diajarkan
doa yang kita ucapkan, doa yang dicontohkan sehingga harusnya kita ucapkan, karena ini adalah amalan yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah dengan mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ada kisah yang indah dari Ummu Salamah. Ummu Salamah radhiyallahu taala anha ini merupakan sahabat wanita, sahabiyah, wanita yang semangat di dalam berjuang untuk mengikuti ajaran Islam yang telah dicontohkan dan yang telah didakwahkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ummu Salamah ini qaddarallah wa ma syaa fa'al. Nah, qaddarallah wa ma syaa fa'al ini adalah ucapan juga tatkala kita tertimpa musibah atau sesuatu yang kita tidak sukai. Qadarallah wa ma syaa fa'al. Qadarallah wa ma syaa fa'al. Dalam lafaz memang ada dua, ada qaddarallah, ada juga qadarullah. Ada qaddarallah, ra-nya berfathah, ada juga ra-nya dhammah dan tidak menggunakan tasydid. Qaddarallah, ada juga qadarullah, dan ini kedua lafaz diperbolehkan untuk kita pilih mana yang mungkin kita nyaman dan lebih mudah untuk menghafalkannya. Qaddarallah wa ma syaa fa'al. Ummu Salamah ternyata Allah takdirkan suami tercinta meninggal. Tentu ketika kita ada anggota keluarga kita, orang yang kita sayangi, orang yang kita sangat cintai, yang ternyata mereka lebih dahulu meninggalkan kita, yang ternyata Allah telah dulu mencabut nyawa mereka sehingga mereka meninggalkan kita, ini akan membuat kita sedih. Ini akan membuat kita sangat sedih. Maka Ummu Salamah pun demikian. Ketika meninggal suaminya, beliau sangat sedih, namun ketika itu beliau teringat dengan doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan ketika kita tertimpa musibah, kita baca doa yang awalnya sama seperti di dalam surat Al-Baqarah tadi, yaitu dengan mengucapkan kalimat istirja', inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita ini punya Allah dan kita akan kembali kepada Allah. Tetapi ada tambahannya adik-adik sekalian. Maka yuk kita siapkan lagi nih alat tulisnya. Kita catat tambahan yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah mengucapkan kalimat istirja'. Karena apa? Karena dengan kita mengucapkan doa ini dengan sempurna, keutamaannya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manfaatnya untuk kita membacanya dengan sempurna, akan Allah ganti dengan yang lebih baik lagi. Akan Allah berikan kita pahala dari musibah yang kita lewati tersebut. Nah, silahkan dicatat ya. Apa tambahannya? Allahumma jurni fi musibati wakhluf li khairan minha. Ada dua lafaz juga, ada Allahumma ajirni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Ada dua lafaz pengucapan tetapi maknanya sama. Allahumma jurni atau Allahumma ajirni. Karena bacakan dua lafaz ini ya, biar adik-adik bisa memilih mana doa yang mudah untuk dihafalkan, mana kata-kata yang mungkin mudah di lisan adik-adik, nyaman untuk disebutkan dan nyaman untuk dihafalkan. Allahumma jurni. Lafaz yang kedua, Allahumma ajirni. Allahumma jurni atau Allahumma ajirni. Kita lanjutkan. Fi musibati. Sudah? Ya. Cepat ya nulisnya ya, karena kita terikat dengan waktu ya. Taib. Fi musibati, dicatat, karena ilmu ini adalah bagaikan hewan buruan, kalau tidak dicatat nanti hilang. Hewan buruan kalau tidak diikat nanti akan kabur. Ini ibarat ilmu bagaikan hewan buruan kata para ulama. Al ilmu saydun wal kitabatu qayduhu. Taib, kita lanjutkan doanya. Wakhluf li. Lafaz yang kedua, wa akhlif li.
wa akhlif li. Lafaz yang pertama bagaimana adik-adik? Wakhluf li. Luf ya. Fa ya. Ya, fa bukan pa ya. Wah, karena nggak ada huruf Arab itu pa. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. ini salah ya, bukan pa tapi fa. Baik, kata siapa orang Sunda itu tidak bisa bilang F ya kan? Itu fitnah ya. Baik, kita lanjutkan. Ya. Wa akhlif li atau wakhluf li. Lanjutannya khairan minha. Khairan minha. Khairan minha. Nah, ini adik-adik sekalian, doanya bisa kita dapatkan di buku doa-doa anak soleh yang ada di banyak percetakan sunnah, dan diantaranya adalah yang disusun oleh Ustadz kita, Ustadz Nizar Sa'ad Jabal hafidhahullah ta'ala, atau Al-Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawaz. Nah, ini beliau pun juga menulis di dalam buku beliau hafidhahullah ta'ala, semoga Allah senantiasa menjaga beliau dan keluarganya, di dalam buku yang berjudul Doa dan Wirid. Nah, kalau adik-adik bisa membelinya, maka bagus sekali sebagai buku pedoman untuk menghafalkan doa-doa sesuai dengan sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Ummu Salamah, setelah beliau mengingat doa yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, terus beliau membaca doa itu sebagai penghibur hatinya yang sedang sedih, yang sedang gundah gulana, yang sedang galau, yang sedang dirundung kesedihan karena dia habis ditinggal oleh orang yang paling dicintai, yaitu suaminya. Baca terus, setiap harinya dibaca terus, diulang-ulang terus dengan meyakini bahwasanya musibahnya akan Allah berikan pahala, kemudian musibahnya pun akan diganti dengan hal yang lebih baik. Akhirnya berjalan waktu, setelah dibaca berkali-kali, sesering mungkin oleh Ummu Salamah, maka Allah Subhanahu wa taala menggantikan suaminya yang tercinta tersebut yang telah meninggal dengan sosok laki-laki yang sangat mulia, sosok laki-laki yang sangat sempurna, sosok suami yang penuh kelembutan, yang menjadi teladan bukan hanya untuk keluarganya tetapi juga teladan untuk umatnya. Siapa dia? Dia adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Betul sekali, dia adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ahsantum, barakallahu fiikum. Nah, ini adalah sepenggal kisah yang penuh hikmah, yang penuh keberkahan dari doa yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu apa? Ketika kita tertimpa musibah, hendaknya kita sabar. Sebagaimana sabarnya para sahabat di dalam menjalani kehidupan ini, begitu juga khususnya kita mengambil kesabaran Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, karena Rasul subhanallah, beliau adalah orang yang paling banyak yang diberikan musibah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Karena inilah yang disebutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, asyaddul bala al-anbiya, orang yang paling besar ujiannya, orang yang paling besar fitnahnya, orang yang paling besar ditimpakan musibah, ditimpakan bala, ditimpakan ujian, itu adalah daripada para nabi. Dan Nabi Muhammad SAW ini adalah termaksud daripada salah satu daripada nabi-nabi yang menjadi orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan dia adalah orang yang paling banyak melewati masalah, melewati fitnah, melewati ujian, melewati musibah. Diusir dari keluarganya yang tercinta, sudah dia lewati. Keluar dari kampung halamannya yang dia sayangi, sudah dia jalani. Kemudian melewati peperangan yang di situ bisa memberikan ancaman dia tidak akan lagi bisa hidup, karena yang namanya perang itu kan tidak seperti bermain perang-perangan yang ada di dunia kita. Ya, tembak-tembakannya mungkin dengan karet. Ini tembakannya menggunakan panah, menggunakan tombak, menggunakan pisau, yang itu bisa mengancam kehidupannya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau pernah dilempar dengan tombak, beliau pernah dilempar dengan batu, bahkan beliau pernah pun dilempar dengan kotoran. Ya subhanallah. Tapi apakah Rasulullah SAW ketika beliau diberikan ujian tersebut, beliau tidak melewati perjalanan kehidupan ini dengan kesabaran? Tidak. Bahkan beliau menempuh perjalanan ini dengan sabar. Maka dari sini
kita mendapatkan pelajaran. Yang pertama adalah sabarlah kita di dalam melewati kehidupan ini. Ketika kita menjadi anak, maka jadilah anak yang penuh kesabaran. Ketika kita menjadi penuntut ilmu, maka carilah ilmu tersebut dengan penuh kesabaran. Jangan dikit-dikit ngeluh. Dikasih tugas ngelobi ya, minta diskon ya, dikasih 5 soal, oh Ustazah kebanyakan, minta dikurangin ya. Nah, karena kenapa? Karena saya menggunakan waktu saya pengen bermain. Ya subhanallah, dia kalahkan ilmu untuk apa? Untuk dunianya, untuk bermain. Padahal penuntut ilmu harusnya lebih banyak waktunya itu dia gunakan untuk mencari ilmu. Namanya saja penuntut ilmu, maka dia gunakan waktunya sebanyak mungkin untuk mencari ilmu. Beda lagi kalau dia adalah pencari uang, kemudian dia adalah pemain. Tetapi kalau kita di dunia ini tidak, kita ini bukan dunia yang kita cari. Yang kita cari itu adalah ibadah. Bagaimana cara waktu kita ini bisa berguna untuk digunakan sebagai seorang hamba beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah katakan di dalam surat Al-Baqarah ayat 21, ya ayuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kita ini diperintahkan untuk beribadah kepada Allah agar menjadi hamba yang bertakwa. Kemudian di dalam surat Az-Zariyat juga Allah katakan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kita ini bahkan jin pun, jin yang tidak saat ini bisa kita lihat dengan mata kita, mereka ini pun diperintahkan oleh Allah untuk beribadah. Dan ingat, beribadah itu tidak mengenal waktu. Ada kata istirahat, ada kata capek. Mungkin kalau rehat sejenak boleh, mungkin istirahat sejenak itu diperbolehkan. Tapi kalau sampai digunakan istirahatnya untuk perkara yang tidak dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ini yang tidak diperbolehkan. Karena kita beribadah kepada Allah itu sepanjang masa, selama kita masih hidup di muka bumi ini, selama kita masih bisa bernafas, selama kita masih berada di muka bumi ini, maka selama itulah kita wajib untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini Allah tegaskan di akhir surat Al-Hijr. Yuk dibuka Al-Qur'annya adik-adik sekalian. Waduh, ini di gurun pasir gak ada Al-Qur'an ya. Masya Allah. Ini harusnya ada sahifah ya. Iya, ada lembaran-lembaran ini. Ada suhuf ya. Ya siapa tadi pelepah korma. Tapi itu di zamannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau di zaman kita saat ini sudah menjadi kumpulan yang rapi, yang namanya Al-Qur'an sudah dicetak dengan rapi. Tinggal kita baca, tidak seperti sulit di masanya Rasul sallallahu alaihi wasallam harus mengumpulkan, harus menulis di pelepah korma, di batu-batu, kemudian para sahabat mengumpulkannya. Dan ini termasuk daripada perjuangan para sahabat. Dia tuh wahyu pun diantaranya Zaid bin Thabit, ya beliau mencatat wahyu, dan ini mencatatnya kan tidak mudah, membutuhkan tenaga, membutuhkan hafalan, mencarinya, perjalanannya pun ini pun tidak mudah, maka butuh kesabaran. Maka inilah pelajaran yang kita dapatkan, bahwasanya kita harus bersabar. Ketika kita menyatakan menjadi hamba yang beriman, kita harus bersabar di dalam menjalani yang namanya ujian yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita harus bersabar? Nah, inilah jawaban kita yang terakhir atau pembahasan kita yang terakhir. Kenapa kita harus bersabar? Karena orang yang sabar, anak yang soleh dan soleha yang sabar di dalam menjalani kehidupan ini, kemudian dia meyakini bahwasanya itu adalah tanda cintanya Allah Subhanahu wa taala kepadanya, maka dia akan mendapatkan pahala yang banyak. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam surat Az-Zumar ayat 10, silakan adik-adik sekalian membukanya, surat Az-Zumar ayat 10. Nah, ini adalah pembahasan kita yang terakhir. Kenapa kita harus bersabar? Sebagaimana sabarnya perjuangan para sahabat, sebagaimana kita mencontoh sabarnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena orang yang sabar, Allah katakan di dalam surat Az-Zumar ayat 10, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya balasan yang sempurna, yang tidak ada batasnya bagi orang-orang yang sabar. Sesungguhnya orang-orang yang sabar akan mendapatkan balasan yang tidak ada batasnya.
pahala yang sangat banyak, pahala yang tidak ditentukan jumlahnya, sangat banyak yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari sini pun kita mendapatkan pelajaran bahwasanya sabar itu tidak ada batasnya. Ingat, sabar itu tidak ada batasnya. Jangan sampai kita mengucapkan kalimat, oh untung saya masih sabar, karena kan banyak juga tuh adik-adik yang marah sama temannya, kemudian terucaplah kalimat seperti itu, untung anak masih sabar. Oh, coba kalau nggak sabar, wah anak ulek-ulek. Atau anak balas gitu ya kan, dengan keburukan yang sama bahkan yang lebih. Tidak. Itu kalimat yang salah, karena sesungguhnya yang namanya sabar, perbuatan sabar ini adalah ibadah dan tidak ada batasannya. Karena pahalanya pun tidak ada batasnya, maka perbuatan sabar pun itu tidak ada batasnya. Kita mau marah, tahan, sabar, pahalanya banyak. Kita mau marah, sabar, sesungguhnya orang yang sabar balasannya adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah janjinya Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Ahzab ayat 35. Silahkan adik-adik sekalian dibuka surat Al-Ahzab ayat 35. Kalau tadi pahalanya tidak ada batasannya, sekarang balasan di akhirat itu adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Surat Al-Ahzab ayat 35. Allah Subhanahu wa taala mengawali lafadznya di surat Al-Ahzab ini ayat 35, was-sabirin was-sabirat, orang yang sabar baik dari laki-laki maupun perempuan. Nah, kita lanjut ya, langsung ke ujung ayatnya. Allah katakan apa? A'addallahu lahum maghfirah. Allah akan memberikan dia ampunan, kemudian wa ajran 'azima, dan balasan yang agung. Balasan yang agung, balasan yang mulia adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang sabar, tadi apa tadi ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala? Mendapatkan pahala yang banyak yang tidak ada batasnya. Kemudian mendapatkan ampunan, kemudian mendapatkan pahala balasan yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu surganya Allah tabaraka wa taala. Nah, inilah dia sedikit untayan hikmah yang bisa kita bahas pada kesempatan hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menganugerahkan kita sifat sabar. Semoga Allah Subhanahu wa taala terus meningkatkan kualitas keimanan kita. Semoga kita istiqomah di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan semoga kita dimudahkan mempelajari ilmu dan mengamalkannya hingga kita meninggal dari dunia ini dalam keadaan husnul khatimah. Demikian ilmu yang bisa kita kaji pada kesempatan hari ini. Kemudian ada sedikit info juga dari Kak Nab, qadarallahu ma syaa fa'al, karena ada beberapa kendala sehingga Kak Adit belum bisa tampil bersama Kak Nab pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan di kesempatan selanjutnya nanti Kak Adit juga bisa ikut memberikan manfaat dan faedah bagi kita bersama. Barakallahu fikum. Mungkin kita masuk kepada sesi tanya jawab kalau memang ada pertanyaan dari adik-adik sekalian. Barakallahu fikum. Baik, mungkin sambil menunggu pertanyaan dari adik-adik sekalian, kita ada menampilkan video siapa yang terpilih dari anak soleh yang berhasil menjawab, ya, terpilih menjadi pemenang dari anak soleh ataupun soleha yang berhasil menjawab dengan baik, dengan benar pertanyaan yang ditanyakan oleh Kak Nub dan Kak Adit kemarin ya di pertemuan yang lalu. Silahkan, barakallahu fiikum. Bismillah, assalamualaikum, nama saya Hulwah, tinggal di Ciputat, mau jawab pertanyaan. Oke, pertanyaannya, ada berapa golongan manusia yang tidak merugi? Sebutkan. Ada 4. 1. Orang yang beriman. 2. Orang yang banyak beramal soleh. 3. Orang yang saling menasehati dalam kebenaran. 4. Orang yang saling menasehati dalam kesabaran. Masya Allah. Yang pertanyaan yang kedua, 2 nikmat yang banyak orang manusia lalai. 1. Nikmat kesehatan. 2. Nikmat waktu luang. Masya Allah, barakallah. Masya Allah, jazakillah khairan. Selamat untuk yang sudah terpilih, adik kakak yang salehah ini, yang sudah menjawab dengan baik dan benar.
Dan mudah-mudahan hadiahnya bisa cepat sampai ya. Insya Allah. Selamat menanti ya hadiah dari Jakarta Mengaji. Baik, sebagai penutup ya, ada pertanyaan kah? Tidak ada? Baik, tidak ada ya. Kalau tidak ada, maka pertanyaan dari Kak Nop ya. Kalau adik-adik nggak ada yang nanya, Kak Nop yang nanya ya. Baik. Pertanyaan satu saja dari Kak Nop. Ya, satu saja dari Kak Nop. Apa doa yang diajarkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam? Doa tersebut kita ucapkan tatkala kita tertimpa musibah. Doa tersebut berisi tentang kita berharap diberikan pahala dari musibah yang kita dapatkan. Kemudian dari doa tersebut kita mendapatkan pelajaran juga akan diganti oleh Allah atau berharap kepada Allah untuk diganti dengan hal yang lebih baik lagi. Ya, dan ini doa yang diucapkan oleh Ummu Salamah yang akhirnya menjadi istri Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Doa yang diucapkan oleh Ummu Salamah radhiyallahu taala anha. Apa doa yang diucapkan? Nah, ini satu pertanyaan cukup. Silakan siapa yang dahulu lebih cepat untuk mengirimkan videonya di DM, dibuat rekaman video, dikirimkan di Instagramnya Jakarta Mengaji. Jangan lupa perkenalkan nama dan sebutkan alamatnya ya. Ya, ingat alamat rumahnya, jangan alamat rumah temannya ya. Kecuali kalau mau infak kepada temannya tidak apa-apa, tapi kasih tahu dulu. Jangan-jangan nanti temannya kaget pas nerima hadiah ya. Baik, pengen surprise Kak. Baik, jadi itulah mungkin pertanyaan dari Kak Nob. Silahkan dijawab, siapa yang cepat maka dia yang akan dapat hadiahnya tersebut. Tapi ingat jawabannya harus tepat. Cepat, tepat, dapat hadiah. Ya, jadi ini ada sajaknya Kak ya, ada AT-AT. Cepat, tepat ya, dan insya Allah akan dapat hadiah yang apalagi yang memikat ya. Ini ada AT-AT-nya insya Allah. Baik, mungkin itu saja ilmu yang bisa Kak Nop kaji pada kesempatan pagi hari ini. Sekali lagi Kak Nop ucapkan mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan yang ada di dalam penyampaian. Kemudian jazakumullah khairan kepada adik-adik yang soleh dan soleha yang telah semangat untuk mengikuti kajian bersama Kak Nop di Instagram Jakarta Mengaji. Semoga apa yang telah kita kaji ada manfaatnya, dapat kita amalkan, dan semoga apa yang telah kita lakukan mendapatkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.